Puji Tuhan, Shalom kekasih Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, hari ini saya akan memberikan dasar kebenaran buat kita, agar supaya ketika kita mengiring Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang masih hidup di dunia ini, jangan sampai kita putus asa, kecewa, bahkan bunuh diri. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak orang yang mengajarkan seperti ini. Ikut Tuhan maka masalahmu beres. Ikut Tuhan maka utangmu beres. Ikut Tuhan maka pergumulanmu akan dijawab Tuhan. Ikut Tuhan maka tidak ada lagi penderitaan di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita percaya akan apa yang dikatakan orang ini, maka kita akan kecewa, putus asa, bahkan bunuh diri. Nah, kekasih Tuhan, kenapa demikian? Karena Alkitab mencatat bahwa dunia akan membenci kita. Nah, itu artinya bahwa selama kita masih hidup di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, maka ada banyak sekali masalah yang harus kita hadapi, ada banyak pergumulan yang harus kita gumuli, dan ada banyak sekali penderitaan musibah yang harus kita hadapi. Dan semuanya itu tidak selalu dijawab Tuhan. Masalah kita tidak selalu dijawab Tuhan. Masalah pergumulan kita tidak selalu dijawab Tuhan. Dan juga penderitaan kita tidak selalu disembuhkan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kebenaran ini yang perlu kita pahami, agar supaya jangan sampai kita putus asa, kecewa, bahkan bunuh diri, oleh karena kita tidak memahami akan hal ini. Jadi kebenaran ini harus kita pahami, bahwa ikut Tuhan, ada banyak penderitaan, masalah, pergumulan yang harus kita hadapi. Tetapi ingat kekasih Tuhan, kita anak-anak Tuhan selalu ada pertolongan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bukan waktunya kita, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, saya akan referensikan satu tokoh di dalam Alkitab yang perlu kita teladani, yang perlu kita lakukan seperti apa yang dilakukan tokoh ini, yaitu Daud. Nah, kekasih Tuhan, Daud menghadapi banyak masalah, problem, pergumulan, penderitaan di dalam hidupnya. Kita bisa lihat itu di dalam Mazmur 57. Nah, kita harus perlu belajar dari Daud. Bagaimana kita bisa menghadapi penderitaan, masalah, pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita pahami dan kita pelajari. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat di dalam Mazmur 57, kita akan membaca beberapa ayat di sana. Nah, dikatakan di dalam Mazmur 57 ayat yang pertama, yaitu untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Nah, kekasih Tuhan, ayat pertama ini menunjukkan benar bahwa Daud sementara menghadapi masalah, pergumulan, penderitaan, bahkan nyawanya terancam oleh karena dia dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Nah, ini problem. Nah, ini pertama, dasar pertama yang perlu kita pahami, bahwa ternyata orang sekelas Daud ada saja masalah, pergumulan di dalam kehidupannya, penderitaan di dalam kehidupannya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, kita tidak terlepas dari masalah, pergumulan, penderitaan di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, Daud juga mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa menghadapi semuanya itu. Nah, kita akan belajar dari Daud. Apa yang dilakukan Daud ketika dia menghadapi masalah, problem, pergumulan, bahkan nyawanya terancam oleh Saul pada waktu itu. Nah, kita lihat ayat yang kedua, apa yang dilakukan Daud pada saat itu. Dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Nah, cukup dulu sampai di situ. Nah, kalau kita melihat ayat ini, maka kalimat kasihanilah aku ini diulang dua kali. Kasihanilah aku ya Allah,
Diulangi lagi, kasihanilah aku. Nah, ini menunjukkan bahwa Daud mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, penderitaan dalam kehidupan kita, maka kita harus berseru memohon belas kasihan Allah. Jadi yang pertama yang dilakukan Daud, yaitu dia memohon belas kasihan Allah. Dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Nah, Daud memohon belas kasihan Allah. Nah, ini hal penting. Bagi Daud, memohon belas kasihan Allah itu hal penting. Dan satu-satunya langkah terakhir yang dilakukan Daud. Nah, kekasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Daud itu mahir berperang. Daud itu sangat lincah berperang. Daud itu punya kekuatan, punya prajurit. Tetapi apa yang dilakukan Daud ketika dia dikejar-kejar Saul untuk dibunuh? Dia tidak berperang melawan Saul pada waktu itu. Secara logika orang pada umumnya, yang harus dilakukan Daud, seharusnya yang dilakukan Daud, yaitu dia harus berperang melawan Saul pada waktu itu. Karena nyawanya terancam. Dan yang harus dilakukan Daud seharusnya dia harus berperang melawan Saul pada waktu itu. Tetapi bukan itu yang dilakukan Daud. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Daud tidak mengandalkan kepintarannya dalam berperang. Tetapi justru yang dilakukan Daud, yaitu dia memohon belas kasihan Allah. Nah, kekasih Tuhan, karena Daud tahu bahwa ketika dia memohon belas kasihan Allah, itu artinya bahwa dia mengakui bahwa hanya Allah yang dapat melindungi dia. Tidak ada yang lain yang bisa melindungi dia. Kekuatannya tidak bisa melindungi dia. Pengetahuannya tidak bisa melindungi dia. Kepintarannya tidak bisa melindungi dia. Yang bisa melindungi dia yaitu Allah sendiri. Oleh sebab itu, Daud memohon belas kasihan Allah. Dikatakan, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Hanya kepada Allah. Daud tahu bahwa Allah hanya satu-satunya tempat perlindungannya. Oleh sebab itu, dia memohon belas kasihan Allah. Nah, kekasih Tuhan, Daud menggambarkan perlindungan Allah. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Nah, Daud ini menggambarkan perlindungan Allah seperti seekor induk ayam melindungi anaknya dari hujan, dari badai, dari musuh. Nah, begitulah perlindungan Allah bagi Daud. Nah, kekasih Tuhan, Daud tahu bahwa ketika dia berlindung kepada Allah, maka itu benar-benar satu-satunya tempat perlindungan yang abadi. Nah, kekasih Tuhan, Daud hanya berlindung kepada Allah. Walaupun dia pintar, walaupun dia punya kekuatan berperang, tetapi itu tidak digunakan baginya untuk melawan Saul pada waktu itu. Tetapi dia memohon belas kasihan Allah, karena dia tahu hanya di dalam Allah dia dapat berlindung seperti seekor induk ayam melindungi anaknya. Nah, kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, tadi saya sudah katakan bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tidak luput dari masalah, pergumulan, bahkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita mengandalkan kepintaran kita? Apakah kita mengandalkan saudara kita yang mungkin berpangkat dan sebagainya? Nah, kekasih Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita melalui Daud, yaitu ketika kita menghadapi pergumulan, masalah, penderitaan dalam hidup kita, kita harus memohon belas kasihan Allah. Karena hanya di dalam Allah kita bisa berlindung. Dikatakan di dalam ayat ini, kepadamulah jiwaku berlindung. Hanya kepada Allah kita bisa berlindung dan percaya. Tepat pada waktunya Allah, maka pertolongan Allah terjadi dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan Daud ketika dia menghadapi pergumulan, masalah, bahkan jiwanya terancam oleh Saul pada waktu itu. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Nah, kekasih Tuhan, Daud hanya berseru kepada Allah. Kalau orang berseru itu seperti apa? Itu artinya bahwa orang itu memang benar-benar memohon pertolongan Allah, berseru. Bahkan ada orang yang berseru sambil nangis dan sebagainya. Orang berseru itu tindakan yang benar-benar dia rindu, tindakan yang benar-benar dia memohon belas kasihan, dia memohon pertolongan. Nah, ini yang dilakukan Daud. Daud berseru kepada Allah. Nah, kekasih Tuhan, Daud punya kekuatan, Daud punya kepintaran dalam berperang, lincah berperang, tetapi itu tidak digunakan Daud pada saat itu. Dia hanya berseru kepada Allah. Kenapa dia berseru? Karena Daud tahu
bahwa hanya Allah yang dapat menyelesaikan masalah pergumulan penderitaan yang dia hadapi. Nah, ini pelajaran penting bagi kita, kekasih Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah pergumulan penderitaan dalam kehidupan kita, kita jangan cepat-cepat mengandalkan kekuatan kita. Kita jangan mengandalkan kepintaran kita. Kita jangan mengandalkan saudara kita yang mungkin berpangkat dan sebagainya. Jangan mengandalkan kekayaan kita. Tetapi yang harus kita lakukan, kita berseru sungguh-sungguh kepada Allah, memohon berseru. Mungkin kita berseru dengan menangis, tidak masalah, tetapi kita harus berseru kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan setiap masalah pergumulan penderitaan yang kita hadapi. Kita mau mengandalkan apa, kekasih Tuhan? Kita ini manusia terbatas, sepintar-pintarnya manusia pasti terbatas, kekasih Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa seperti Allah, tidak ada. Manusia itu penuh dengan keterbatasan yang namanya ciptaan. Pasti terbatas, kekasih Tuhan. Oleh sebab itu, Daud memahami hal itu. Oleh karena itu, walaupun dia pintar, walaupun dia lincah, walaupun dia punya kekuatan pada saat itu, tetapi dia tidak pergunakan itu. Dia hanya berseru kepada Allah. Karena Daud tahu bahwa hanya Allah yang dapat menyelesaikan masalahnya. Begitupun juga dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Mari kita berseru kepada Allah ketika kita menghadapi masalah, problem, pergumulan, penderitaan dalam hidup kita. Kita berseru kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Tetapi ingat baik-baik, kekasih Tuhan, itu semua tergantung kehendak dan waktunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat langkah selanjutnya yang dilakukan Daud, yaitu di dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini sangat menarik. Dikatakan begini, kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Garis bawahi kalimat kiranya. Nah, kata kiranya ini artinya bahwa Daud pasrah kepada kehendak Tuhan. Artinya begini, kalau Tuhan menolong dia saat itu, puji Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak menolong dia, tetap Daud puji Tuhan. Itu artinya kata kiranya. Nah, kata kiranya ini menunjukkan bahwa Daud tidak memaksa kehendaknya kepada Tuhan. Daud tidak egois, tetapi dia pasrah. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Dikatakan kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Nah, kekasih Tuhan, ini pelajaran penting bagi kita. Daud mengajarkan satu hal penting, yaitu ketika kita berdoa, ketika kita punya masalah, pergumulan, penderitaan, dan kita berdoa, kita jangan memaksa kehendak kita. Kita jangan meneror Tuhan dengan doa kita. Kita jangan egois, tetapi kita pasrah kepada kehendak Tuhan. Kalaupun Tuhan menyembuhkan kita, puji Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan kita pun, kita harus puji Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, Daud mengajarkan kita hal penting. Ketika kita menghadapi pergumulan, masalah, penderitaan, dan kita berdoa kepada Tuhan, kita harus mengatakan kiranya Allah menolong kita. Jangan sampai kita mengancam Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab doa saya, maka saya tidak akan ke gereja lagi. Kalau Tuhan tidak jawab doa saya, maka saya tidak akan membayar perpuluhan. Kalau Tuhan tidak menjawab doa saya, maka saya akan begini, begitu, dan sebagainya. Banyak sekali tuntutan kita kepada Tuhan. Banyak sekali kita mengancam Tuhan di dalam doa-doa kita. Nah, kekasih Tuhan, ini pelajaran penting. Dan pelajaran ini pernah dilakukan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia mengatakan biarlah kehendak Bapa yang jadi. Yesus pasrah kepada kehendak Bapa. Daud mengajarkan kita hari ini pun, bahwa ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, penderitaan dalam hidup kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kiranya Allah menolong kita. Biarlah kehendak Allah yang jadi. Bukan kehendak kita. Bukan keegoisan kita. Bukan kita memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, kekasih Tuhan, kalaupun Tuhan menolong kita, amin. Kalaupun Tuhan tidak menolong kita sekalipun, kita juga harus mengatakan amin, puji Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kekasih Tuhan, kita harus menerima kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mari
kita belajar dari kehidupan Daud. Ketika dia menghadapi masalah di dalam kehidupannya, dia hanya memohon belas kasihan Tuhan, dia hanya berseru kepada Tuhan, dan dia hanya pasrah kepada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, biarlah Tuhan yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia pasrah kepada kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah harus siap. Karena kita mengikut Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, dunia akan membenci kita dan ada banyak masalah, pergumulan, penderitaan yang harus kita hadapi. Tetapi kita harus memahami benar-benar bahwa ketika kita menghadapi semuanya itu, kita harus memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita pasrah kepada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saya percaya, kekasih Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dengan memohon belas kasihan Tuhan, berseru kepada Tuhan dan memohon kehendak Tuhan biar terjadi dalam kehidupan kita, pasrah kepada kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita, ketenangan di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa ikut Tuhan ada banyak masalah, pergumulan, penderitaan yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi semuanya itu. Tetapi Daud sudah mengajarkan kepada kita memohon belas kasihan Tuhan, berseru dan bergantung kepada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Kami berdoa biarlah pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Namun biarlah kehendak Tuhan yang jadi, jangan menurut kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.